Pernahkah Yesus mengatakan, "Akulah Allah Tuhanmu. Maka sembahlah aku saja"? Sobat Edible, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang tertulis di dalam sebuah buku yang berjudul Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Dan di video ini, saya akan memberikan kepada Anda semua kunci jawabannya. Jangan skip video ini, supaya Sobat Edible sekalian mengerti kebenarannya secara utuh. Ayat yang pertama. Pernyataan dari Yesus secara langsung. Tertulis di kitab Yohanes pasal 13 ayat 13. Begini bunyinya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam ayat itu, dengan jelas Yesus mengakui bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Sedangkan kita semua tahu bahwa kodrat manusia adalah sebagai penyembah Tuhan. Artinya, sebagai manusia, kita harus langsung mengerti untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bahkan, tanpa Yesus memintanya sekalipun, kita, sebagai manusia, wajib menyembah Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Ayat yang kedua. Pernyataan dari Allah Bapa di sorga secara langsung. Tertulis di kitab Matius pasal 3 ayat 16-17, begini bunyinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, seperti burung merpati, turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sobat Edible, ketika Yesus selesai dibaptis di sungai Yordan, tiba-tiba, turunlah Roh Kudus ke atas Yesus, yang digambarkan sebagai burung merpati. Setelah itu, terdengarlah suara Allah Bapa di sorga, yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya. Kata anak di sini, bukanlah kata anak yang bermakna secara jasmani. Karena, tidak ada hubungan secara jasmani, antara Allah Bapa dengan Maria, dalam proses kelahiran Yesus. Bahkan, Alkitab mengatakan, bahwa, Maria adalah seorang perawan, yang sama sekali belum pernah terjamah oleh laki-laki. Dan janin bayi yang dikandung oleh Maria, bukan berasal dari sperma manusia, melainkan berasal dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, yang menggunakan seorang perantara bernama Maria, sebagai jalan kelahiran Yesus ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, untuk sebuah misi, yaitu, berkorban, mati di atas kayu salib, untuk menanggung hukuman atas seluruh dosa manusia. Ayat ketiga. Pernyataan dari Yesus, secara tidak langsung. Tertulis di kitab Yohanes pasal 17 ayat 24. Begini bunyinya. Ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Di dalam doanya tersebut, sangat jelas, Yesus berkata, bahwa Yesus memiliki kemuliaan, yang telah diberikan oleh Allah Bapa, sebelum dunia dijadikan. Hal ini berarti, bahwa Yesus sudah ada, bersama-sama dengan Allah Bapa, bahkan sebelum dunia diciptakan. Fakta ini membuktikan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat keempat. Pernyataan dari seorang kepala pasukan, dan prajurit-prajurit Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tertulis di kitab Matius pasal 27 ayat 54. Begini bunyinya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Ketika Yesus meninggal dunia di atas kayu salib, rupanya, terjadi beberapa fenomena alam yang sangat dahsyat, mulai dari tabir bait suci terbelah menjadi dua, gempa bumi yang sangat dahsyat, bukit-bukit batu terbelah, bahkan, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang sudah meninggal, bangkit kembali. Nah, melihat fenomena alam yang sangat dahsyat ini, membuat mulut seorang kepala pasukan, dan para prajurit Romawi mengaku, bahwa Yesus, adalah benar-benar anak Allah. Pernyataan ini, membuktikan, bahwa Yesus, adalah Tuhan. Ayat kelima. Pernyataan dari Rasul Paulus. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8-11. Begini bunyinya. Dan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan, sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya, Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus, adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Di ayat ini, Rasul Paulus memberikan kesaksian, bahwa Yesus mendapatkan karunia nama di atas segala nama. Sehingga, siapapun yang mendengar nama Yesus, semuanya bertekuk lutut, baik itu yang ada di sorga, maupun yang ada di bumi. Tidak hanya itu, bahkan, semua lidah akan mengakui, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai catatan tambahan, Yesus menyatakan, bahwa satu-satunya jalan keselamatan manusia, hanya melalui dirinya. Pernyataan ini tertulis di kitab Yohanes pasal 14 ayat 6-7. Begini bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Saat ini, ada banyak sekali cara dan jalan yang ditempuh manusia untuk bisa selamat dan masuk surga. Tapi, Yesus menyatakan, bahwa, jalan keselamatan menuju hidup kekal di surga, hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Yesus juga berkata kepada para murid-Nya, "Jika kamu kenal aku, kamu juga pasti kenal Bapa-Ku. Dan saat ini, kamu sudah kenal, dan sudah melihat Bapa-Ku." Hal ini membuktikan, bahwa Allah Bapa dan Yesus, adalah satu hakikat, yaitu Allah. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, adalah satu kesatuan, yaitu Allah itu sendiri. Hal ini, dikenal dengan istilah, Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri dan Yesus juga adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena, ketiganya adalah satu, yaitu Allah. Nah, terungkap sudah, beberapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Secara pribadi, saya tidak merasa ragu lagi, untuk menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Karena, Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Tuhan Yesus, yang adalah Allah, sampai rela turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Karena kasih-Nya kepada seluruh umat manusia, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib, untuk menanggung semua hukuman dosa seluruh umat manusia, satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga, darah korban binatang, baik itu domba, maupun kambing, tidak lagi dapat menghapus dosa manusia lagi. Karena, Yesus, Sang Anak Domba Allah, sudah menjadi satu-satunya korban, bagi penebusan dosa manusia, yang berlaku satu kali, untuk selama-lamanya. Tidak hanya mati, bahkan, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, untuk mengalahkan maut, supaya, maut atau kematian kekal di neraka, tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tidak hanya bangkit dari kematian, bahkan, Tuhan Yesus bahkan naik ke surga, untuk menyiapkan sebuah tempat terbaik buat kita. Supaya, di mana Tuhan Yesus berada, kita pun juga akan berada di sana, selama-lamanya. Di dalam Yesus, surga itu adalah sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada saya secara cuma-cuma, sesuatu yang paling berharga, yaitu, keselamatan. Dan hari ini, saya sangat rindu, untuk membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Termasuk, kepada Anda, yang sedang menonton video ini. Saya sangat mengasihi Anda, dan saya rindu, semua orang yang mendengar kabar baik ini, bisa mengambil keputusan, untuk menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga, semakin banyak orang memperoleh keselamatan, dan hidup yang kekal di surga. Tuhan Yesus sudah mati untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, namun sayangnya, tidak semua orang, mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Selama Anda masih hidup, kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal di surga, masih terbuka lebar. Oleh karena itu, keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya, Tuhan Yesus memberkati.